Kita semua saat ini sudah mau mulai lagi persekutuan kita. Kita sama-sama bersuka cita dan mau mendengar firman Tuhan. Ada yang tahu temanya hari ini apa ya? Udah bisa dibaca di belakangnya. Tuhan sang pokok anggur. Seperti apa nanti kita dengar dari Ibu Mel. Sebelumnya mari kita sama-sama saat teduh, kita serahkan segala pergumulan kita supaya kita bisa sungguh-sungguh mengarahkan hati kita pada firman dan pujian. Semuanya untuk menyanyikan mars kita. Namanya mars, nyanyinya dengan semangat ya, supaya memberikan semangat juga pada diri kita. Kita akan nyanyikan lagu Atas Bumi Nan Permai. Ya, kita juga mau bersyukur untuk bumi yang permai, untuk langit yang cerah yang Tuhan berikan pada kita. Biarpun beberapa hari ini kadang-kadang hujan ya, tapi kalau nggak ada hujan kita juga pusing, pohonnya bisa pada mati semua. Ya, kita nyanyikan lagu pembuka kita Atas Bumi Nan Permai. Atas bumi
Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat Tuhan, kami mau bersyukur karena kami percaya sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami, segala permasalahan kami. Pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar terus tinggal di dalam kehidupan. Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan bacakan nas pembuka yang berasal dari Mazmur. Bergantian satu ayat, kemudian nanti saya satu ayat, Om Tante Bapak Ibu satu ayat kemudian ya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu kata. Ya, jadi berbahagia kita orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Taurat. Gitu ya. Hidup kita banyak masalahnya, kita tetap beroleh kekuatan. Seperti pohon musim panas dia tetap dapat kita. Semua yang tercipta ini. Nah, apalagi kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan kita. Semua yang tercipta, hai alam semesta, matahari, bulan, bintang, burung-burung, segala satwa di gunung dan lembah. Semua manusia Silakan vokal grup Anugerah. Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, Bapak Ibu. Kami dari vokal grup Anugerah akan menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Saat ini kita berkumpul di sini
bersindah dengan menaikkan pujian, bersyukur, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun, Rabu depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rabu memilih calon pemimpin Republik Indonesia tahun 2024-2029. Banyak hal yang kita pahami. Namun kita harus bersyukur, yakin Tuhan akan selalu
pujian yang sangat indah ya. Kita diingatkan melalui pujian, hidup kita nggak tahu. Depan mau ada pemilu, kita nggak tahu gimana nanti jalannya. Jangankan Rabu depan, besok aja mulai ada apa kita nggak tahu. Nanti malam pulang dari sini ada apa kita nggak tahu. Kita dipegang Tuhan dan janji Tuhan tergeletak karena Tuhan menatang tangan kita. Seperti akan sampai jatuh tergeletak karena kita pegangin tangannya. Gitu juga hidup kita dalam Tuhan. Tuhan memegang kita sehingga ketika kita ada masalah, ada pergumulan, gak sampai tergeletak. Ya, bersyukur untuk Tuhan kita ya. Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Melani. Sebelum Tuhan surya hidupku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini cerah sekali. Sudah aja ya.
gambar dan rupa Allah dari tumbuhan nggak ada, binatang nggak ada, kita keluar ya di bawah langit cuman ada kita aja. Kok nggak seru amat ya? Nggak ada bunga, nggak ada. Eh, jadi ah saya pikir-pikir, kemudian di Injil Yohanes ini tuh dan apa gitu. Nah, kita mau coba untuk melihat nih ya. Kita mau coba untuk melihat. Seru nih. Pernah lihat, pernah dengar, pernah nonton gitu ya. Dulu 10 tahun kali ya yang lalu ada cerita orang yang sampai orang itu sampai ke yang ini lucu sekali. Ikan kan makanan dolphin ya. Oh, rupanya meraup menjala ikan. Sama-sama pelajari. Oh, dolphin bicara dengan manusia pakai bahasa. Dia 15 tahun. Kan oleh makhluk ciptaannya komunikasi yang terbaik, termulia, gambar dan rupa dia pasti bisa ya. Nah, kita masuk ke bagian pokok anggur. Ini apa yang mau diungkapkan gitu? Atau kebun anggur adalah Yesus memakai ilustrasi itu untuk mengajarkan kepada bangsa Israel. Nah, jadi pokok anggur. Kalau kita baca ya, kita baca sebagian-sebagian supaya ingat gitu ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah yang baru.
terjemahan yang baru. Bersihkannya supaya ia lebih, oh, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang mau diungkap Tuhan Yesus itu seperti ini nih, pokok anggur. Kita yang dikatakan atau sudah bertobat atau sudah percaya oh, jadi mau diungkapkan relasi nih, hubungan antara pokok. Oke, kalau gitu ya, kalau cabangnya nggak melekat ke mati. Kalau pohon dan carangnya carang bohongan, jadi yang mau diungkapkan relasi hubungan antara Yesus dan aku. Sumber, jadi dia sumber kehidupan. Persis memang ada hidup. Jadi melekat itu bukan satu keharusan. Ya sesuatu yang memang natural bagi kita yang sudah percaya. Supaya kita tetap hidup. Tetangga saya orang bukan Kristen juga hidup. Nggak melekat kemana-mana. Adalah kecuali dia Tuhan itu sumber hidup, kita carangnya kita harus melekat. Mengatakan setiap orang yang percaya oleh hidup yang kekal. Tuhan bukan risi sehingga si cabangnya itu bagus, bukan itu aja. Gitu, bukan. Dipelihara. Ada tukang kebunnya. Jadi ini kita sebagai carang dari pohon dipelihara supaya carangnya itu subur tumbuhnya, baik tumbuhnya. Luar biasa ya. Kita bahwa kita renungkan gitu. Sejak COVID karena mengerikan gitu membayangkan COVID. Itu ada COVID kita bangun. Ini susah. Wah, udah aduh. Jadi sebetulnya kita perlu bersyukur. Sumber hidup itu sudah memberikan hidup kepada kita. Betul, hidup masih ada, diberikan Tuhan untuk kita. Ketika
ketika umur saya udah banyak nih ya, sekarang udah tambah usia. Untuk menjadi berkat. Sebelum ketemu nanti, biarlah Tuhan memberi mengajar, memperbaiki diri. Yang setia. Wah, asik sekali. Kita adalah hubungan sebagai sumber kehidupan, sumber nutrisi untuk carangnya bisa. Bagaimana itu dekat hubungannya. Tiap hari juga khotbah itu berbicara kepada Tuhan. Hati kita juga gitu ya, membuat jiwa kita jadi kayak tadi gitu ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Aduh senang, jadi aku tak tahu hari esok. Oh iya benar ya, tapi ada Tuhan. Jadi pujian itu mengingatkan kita gitu, untuk kita, oh iya gak perlu khawatir dong. Iya betul juga ya. Nah itu menolong kita memuji Tuhan, membuat Tuhan senang, juga membuat hati kita gembira. Terus baca Alkitab. Baca Alkitab karena Mazmur 119 mengatakan firman-Mu itu pelita buat kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, supaya gak kesandung gitu ya. Kadang-kadang kan kita manusia itu cepat lupa gitu ya. Ada masalah sedikit, udah kepikiran deh. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Kalau saya ada masalah sedikit nih, misalnya anak saya. Kira-kira bagusnya ambil spesialis apa ya Mami? Dalam hati kecil saya, ya gua mana tahu gitu ya. Gua mana tahu ya, kalau mau ambil spesialis ya kamu toh, dalam hati. Tapi kan kita nggak bisa ngomong seperti itu kan. Sekarang anakku cerita, aku bikin research ini, bagus. Jadi salah satu nanti bisa ambil buat spesialis Mami, good. Terus tahu ya dari mana? Yang mana? Gini aja, Mami doain ya. Mami doain, nanti kamu berdoa, nanti Tuhan berbicara. Wah buat anak remaja itu sih kadang-kadang gak laku deh. Gak laku dalam arti susah dengernya. 1, 2, 3. Kalau langsung ada yang jawab 3 gitu ya, dia bisa tahu milih yang mana. Tapi ini kan gak ada yang jawab masalahnya. Tapi saya selalu bilang pada anakku, no worry lah, jangan khawatir. Tuhan lebih pandai, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih hebat daripada kita. Nah kita bisa jawab pakai WA, pakai telepon, pakai SMS, pakai apa, melalui orang. Bilangin ya si Melani ya begini-begini. Oke, masa Tuhan gak bisa? Bisa. Asal kita siap untuk mendengar. Nah itu gunanya kita ketika baca Alkitab. Oh iya,
Aku baru ingat yang seperti tadi Ibu Yana bilang, pencobaan yang diberikan kepadaku tidak melebihi kekuatanku. Hah, yang benar ini, gitu ya, yang benar Alkitab. Dulu waktu saya stres sekali ketika mami saya dipanggil pulang kembali ke surga, ke rumah Bapa di surga. Tapi kan ada prosesnya, proses sebelum dipanggil itu kan menegangkan sekali. Saya baca itu tuh, ingat firman itu. Oh iya, terus saya lanjutin berdoa. Tuhan, jadi yang salah saya ngerasa stres banget. Karena rasanya ini nggak kuat gitu. Kata Tuhan, nggak melebihi kekuatanku. Jadi Tuhan, maaf ya, saya kuat ya, saya kuat. Yang salah Melani, yang benar firman Tuhan. Itu memberikan kekuatan sendiri untuk saya. Oh iya, kuat, ayo hadapi gitu. Padahal ya nggak ada yang berubah, tapi yang berubah hati yang dipenuhi oleh firman itu. Nah, ini mirip dengan refleksi nih. Ini hal-hal yang membuat kita makin dekat kepada Tuhan, relasi dengan Tuhan itu makin dekat. Refleksi. Kita sering nggak sih minta sesuatu sama Tuhan? Sering banget ya. Sering banget gitu. Dari 10 permintaan kalau kita jujur nih, berapa kali kita balik ke Tuhan, kita bilang, makasih ya. Suka lupa. Kita suka lupa gitu. Kayaknya memang ya kan katanya Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Aku anaknya ya wajib lah kasih sesuatu lah, aku minta gitu ya. Saya ini Lukas ini ya membekas sekali ke saya. Waktu 10 orang kusta itu kan Tuhan Yesus tanya, tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Sedih gak sih? Iya kan? Kalau kita menyembuhkan 10 orang, yang balik 1. Kusta yang gak bisa disembuhkan oleh siapapun, yang dikucilkan oleh masyarakat ketika Tuhan Yesus dalam sekejap menyembuhkan, tidak adakah yang kembali untuk memuliakan aku? Aduh, rasanya kok sedih sekali. Saya berdoa waktu papiku sakit. Gak punya uang, bukannya gak punya uang sih. Papiku mundar-mandir ke rumah sakit, jadi aku gak punya, udah habis uangnya, menipis bukannya habis. Tapi kalau buat bawa papiku lagi ke rumah sakit, yang gak tahu berapa hari lagi, uangnya dari mana? Bukan uang yang di tangan aja, tapi uang tabungan juga gak ada. Tapi dengar papi di sebelah kamarnya sebelah-sebelahan, papi di sebelah sakit tuh rasanya gak tega banget. Saya berdoa, maaf ya Tuhan ya, uang saya menipis. Kasihanilah, gak tega itu dengar si papi sakit ya, sesek napasnya. Gak tega banget. Udah, saya berdoa, terus saya samperin papi. Kita berdoa ya sama-sama ya papi ya. Berdoa, pujian, Tuhan kuasa melakukan segala perkara. Sampai serak suara saya. Maaf ya Tuhan, saya kasih batas waktu, maaf ya. Aduh, saya kurang ajar apa enggak ya. Soalnya kalau jam 4, kan Tuhan bisa melakukan langsung menyembuhkan, bisa melalui dokter kan. Jadi kan saya nggak tahu Tuhan maunya apa. Maaf ya Tuhan,
saya kasih batas waktu jam 4. Kalau jam 4 papi saya seseknya hilang, ya udah. Tapi kalau tidak hilang saya bawa ke dokter. Ih Bapak Ibu, persis. Tak, jam 4. Itu jam itu kelihatan dari kamar papi saya. Itu hati saya sampai dek 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 dek. Udah mau menjelang jam 4 nih, dek 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 dek. Jam pas. Papiku bilang kayak ada sesuatu yang copot dari sini. Blok. Terus udah kayak nggak sakit. Aduh. Kemudian saya ingat cerita ini. Merefleksikan firman itu. Saya udah mau lupa. Ingat, aduh orang kusta. Buru-buru masuk ke kamar saya sendiri. Saya berlutut, terima kasih Tuhan. Aduh hampir lagi lupa. Kan itu sesuatu yang besar seharusnya ya. Enggak lupa dong, tapi kita suka lupa. Nah merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu kita perlukan. Dan itu merasa begini loh, jadi dekat sama Tuhan. Oh iya, aku mau yang seperti yang orang kusta yang satu itu, aku balik lagi ke Tuhan. Karena aku mau bilang terima kasih gitu. Nah itu relasi kita dengan Tuhan yang dicerminkan dari pohon dan carang. Kita mendapatkan kehidupan dari Dia dan kita mau makin dekat dengan Dia. Nah ayat 4 dan 5 mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wah ini juga ayat yang udah tahu deh, kita udah tahu deh semuanya gitu ya. Coba kita lihat lagi nih. Yesus dalamku dan aku di dalam dia. Jadi satu dong. Dong Yesus dalamku, aku dalam Yesus. Jadi satu dong kita dan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Bagaimana nih supaya Yesus dalamku, aku di dalam Yesus. Oh tahu firman-Nya. Jadi bagian dalam hidupku gitu ya. Caranya 3 nih. Ini sih salah satu Bapak Ibu bisa isi banyak-banyak. Khotbah ke diri sendiri gitu. Kita kalau dengerin khotbah, kita kadang-kadang kan kita suka begini. Cocok buat lu gitu ya. Atau kita bilang sama suami kita, aduh coba tuh si anak mantu kita datang, aduh cocok banget gitu kan. Tapi kalau kita minggu nih ya kita dengar khotbah ya, kita berusaha, kita khotbah ke diri kita sendiri. Kan itu khotbah banyak poinnya ya, banyak butir gitu. Yang ini nih cocok nih, ini cocok nih buat aku nih. Nah kita khotbahin diri kita sendiri, aduh. Janganlah engkau pendam kemarahan itu sampai matahari terbenam gitu ya. Ntar terbit lagi, terbenam lagi, terbit lagi, terbenam lagi. Nggak selesai gitu. Capek marah. Iya. Gimana nggak marah? Yang salah dia dong minta maaf dulu. Yang salah, yang berdosa kita apa Tuhan sih? Kita. Tuhan nggak bilang waktu Tuhan menyelamatkan kita berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan orang yang baik, orang yang berdosa. Jadi Tuhan nggak hitung-hitungan ya, kita nggak usah hitung-hitungan lah gitu ya. Yang kita hitung kalau dikasih angpau aja. Yang dosa-dosa nggak usah dihitungin gitu ya. Ya salah, ya sudahlah.
Kita juga salah kalau orang nggak memperhitungkan, kita seneng banget ya. Ih, harusnya aku dulu loh. Ada satu teman saya begini. Salah satu keluarga gitu ya, salah satu keluarga dia sakit kanker. Jadi saya berpikir kita tanyain dong, masa didiamain aja orangnya, tanyain, hari ini gimana keadaannya setelah kemo yang pertama? Diare, lemes, mual, segala macam deh. Yuk kita doain. Ntar 2 hari lagi kita tanya lagi. Kan lama, 12 kali kan, ini baru yang ketiga. Satu hari dia jawab saya begini, Mel, semua orang nanya-nanya tapi gak ngapa-ngapain. Udah deh, lain kali gak usah nanya-nanya lagi ya. Sementara gak usah nanya lagi deh, gak usah WA. Saya yang baca, ya ampun, maksudnya baik kita WA gitu ya. Terus teman saya iseng, lu marah gak sih digituin? Enggak lah, ngapain marah, rugi. Kita emang maksudnya baik. Lu gak marah digituin, capek-capek WA, digituin orang? Enggak. Kan dia stres, jadi dia gak ngerti. Dah, udah seminggu lebih, saya WA lagi dia. Terus dia jawabnya lucu banget deh. Mel, masih ada juga ya yang sayang sama gue, doain gue padahal gue galak begitu. Saya bilang gak apa-apa lah, kan kamu stres banget, aku ngerti. Ya sih. Iya, jadi kadang itu ketika kita mendengarkan khotbah ada salah satu gitu ya, poin khotbah itu kita bisa aplikasikan, kita bawa pulang. Kita ingat-ingat nih, kelemahan saya emang begitu nih, tukang marah-marah gitu loh, komplain terus gitu. Kita bawa pulang. Supaya firman itu tinggal di dalam diriku, mengubah diriku, dan aku makin serupa dengan Tuhan, aku menyatu dengan Tuhan, dengan firman kebenaran itu. Nah terus apalagi nih kecuali khotbahin diri kita gitu ya. Kita ingat dong firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan tuh banyak ya sebetulnya. Kadang-kadang kalau lagi stres gitu ya, ingat, Tuhan bilang loh, burung pipit di udara Tuhan jaga. Apalagi kita orang percaya. Aduh, bener apa enggak ya? Tapi aku takut banget gitu ya. Kan bertolak belakang gitu loh. Tuhan menjaga, lihat gak burung pipit di udara. Kalau Bapak Ibu ya, kalau kan di sini masih banyak tuh ya, burung kecil mah banyak ya. Burung pipit dulu saya waktu saya kuliah kan nggak ada banyak kegiatan, jadi saya duduk gitu ya, saya lihatin. Itu tupai lompat kanan, lompat kiri, turun ke bawah, bertebaran di mana-mana gitu, saya liatin. Dalam hati nih, siapa yang kasih makan lu ya? Hebat banget ya. Kita mikir gak ya, siapa sih yang kasih, yang milih gitu loh. Maksudnya ini burung ini makanannya ini, burung yang jenis ini makannya ini, tupai makanannya ini. Kan banyak tuh hewan yang tidak dipelihara oleh manusia kan. Siapa yang pelihara? Tuhan. Kita kok bodoh sekali ya.
Saya bilang sama diri saya, ingat firman Tuhan, kamu bodoh sekali. Itu dipelihara oleh Tuhan. Begitu luasnya nih dunia. Ini kita lihat cuma di rumahmu, dilihat begini. Itu di Depok, itu di Bandung, di Surabaya, di Amerika, di Inggris. Itu hewan begitu banyak. Siapa yang pelihara? Ada macan liar, ada beruang liar. Siapa yang pelihara? Kan enggak. Besok kalau kita buka koran, macan semuanya mati kekurangan makan. Enggak ada. Selalu ada gitu ya. Nah itu boleh ingat firman Tuhan. Dipikir ulang gitu, kita suka cepet-cepet jadi nggak kepikir gitu. Kemudian berelasi dengan teman seiman. Terakhir kan kita sering denger nih ya, jangan berteman sama teman yang toksik gitu ya. Yang ngomongnya negatif melulu gitu, jadi kita kebawa gitu. Iya. Atau jadilah orang atau teman yang tidak toksik. Membagikan sukacita, bukan berarti aduh masa anak gue lagi sakit, ya nggak begitu juga. Ya nggak begitu juga maksudnya. Anakku lagi sakit, bantuin doa dong gitu kan ya. Anakku lagi sakit, heran sakit melulu, baru si ini baik, si ini lagi sakit, baru si, aduh capek. Meskipun mungkin, bukan tidak mungkin, itu ada di pikiran kita gitu ya. Tapi kita itu dong dimasak di sini, digodok ya. Nah jadi keluarnya bisa bubur ayam, bisa bakso gitu kan, sesuatu yang enak dimakan. Jadi kita berelasi. Bagian akhir. Nah, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini cerita bahwa ada juga carang-carang itu yang kelihatannya nempel tapi nggak nempel. Kalau kita ingat cerita Yudas ya, kan siapa yang tahu itu Yudas mau mengkhianat, kan nggak tahu. Dia seperti carang tapi kayak imitasi gitu kali ya. Enggak benar-benar nempel gitu. Jadi terlihat karena dia tidak berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Jadi berbuah banyak itu menunjukkan bahwa kita murid Tuhan. Ketika kita berbuah banyak berarti kita betul-betul menyatu dengan Tuhan. Karena perbuatan yang buah atau perbuatan itu mencerminkan kasih Tuhan. Kita balik bagian terakhir. Misalnya nih, berbuah itu kayak apa sih? Ya, nggak usah yang heboh-heboh begitu ya. Saya sampai sekarang nih, saya berkesan sekali nih. Waktu saya lanjut studi, papa udah meninggal, mama udah meninggal, saya belum menikah, saya tinggal sendiri di rumah. Saya beresin sendiri semuanya, kan rumah mesti ditinggal, mobil mesti ditinggal, saya beresin sendiri semuanya, rumah saya rapikan sebelum saya pergi. Rasa sendiri kan? Nah satu pagi dulu saya anggota GKI Gunung Sari, ada Bok Sucan namanya, itu Samuel Mesah nama dia. Kita
kita biasa panggil Boksuchan. Jam 10 pagi gitu menjelang jam 11 saya ketok-ketok pintu. Boksuchan datang sama Tante Emma. Mereka sudah lanjut usia, datang ke saya nih ya, Ila yang bukan siapa-siapa. Maksudnya nggak ada tuh tulisan Melani di di petinggi Gunung Sari gitu. Nah, Melani, tante dengar kamu mau pergi studi lanjut ya? Iya tante. Tante sama Om mau doain Melani boleh? Boleh tante. Duduk. Udah. Doain. Aduh rasanya teduh banget. Terus dia keluarin dari tasnya gitu ya. Ya Bapak Ibu, sesuatu yang sangat sederhana. Itu buat lap tangan yang dari anduk itu. Tante gak bisa kasih apa-apa ya Melani. Ini dulu tante simpen-simpen, ada yang kasih tante. Ini Melani mungkin perlu ya buat lap tangan. Aduh sederhana begitu, sampai sekarang saya ingat sekali. Itu berbagi kasih. Jadi memperhatikan orang-orang yang di pinggiran gitu, maksudnya nggak diperhatikan orang gitu ya. Kita datang, nggak usah kasih dulu hadiah yang begitu, yang nggak usah sesuatu, atau berdoa aja, atau nggak mau ke rumahnya. Kita kan suka ketemu di persekutuan di gereja. Kemarin waktu doa gue inget lu loh, gue doain lu. Bisa ya, sederhana aja gitu tapi menyentuh gitu, itu berbagi kasih. Berbagi cerita juga seru. Kita orang Kristen nih suka pikir, duh kalau berbagi cerita mesti bau-bau Tuhan, bau gitu ya. Nggak boleh cerita yang biasa tuh, cerita yang tadi gue masak ini nggak boleh, mesti yang bau-bau Tuhan. Nggak juga sih. Kita berbagi cerita kadang-kadang juga seru. Teman saya berbagi cerita. Ceritanya sih serem-serem gitu sih. Dia cerita waktu itu zaman G30S. Dia cerita bagaimana mencekamnya ketika bapaknya diciduk. Dinaikin ke truk. Dan sejak saat itu nggak lihat lagi. Setelah nggak lihat lagi di mana dia. Di truk itu banyak orang. Nah, udah berpuluh-puluh tahun penasaran kan ya kemana itu jasadnya. Ditelusuri, ditanya, katanya dibuang di sini nih, di satu itu. Kan udah gak kelihatan gimana. Tapi dia wartawan sih memang ya, anaknya ini. Dia tanya ke orang sekitar, udah ambil semua data, kira-kira di sini. Di sini papa terakhir gitu. Ya dia ikhlaskan lah. Pokoknya tahu papa ada di sini. Nah cerita-cerita begitu sebetulnya luar biasa menarik. Buat siapa? Ya kadang-kadang kalau lagi minum teh sama pisang goreng, cerita sama anak atau sama cucu sekilas aja. Atau cerita, ada satu lagi mama waktu itu, jadi oma itu bukan dari orang kaya. Papa meninggal waktu dia masih bayi. Jadi mamanya membesarkan dia dengan berjualan. Bagaimana supaya dia bisa makan setiap hari? Dia bilang supaya kenyang, makannya itu daging sedikit terus dikuahin. Jadi makannya kuah selalu gitu loh. Sampai sekarang dia doyan kuah karena kebiasaan itu. Jadi makannya dagingnya dikit sama kuah banyak, makan kenyang.
Nah, berbagi cerita begitu sebetulnya membakar semangat anak sekarang yang cuman ingetnya hidup gampang. Tapi hidup sebetulnya nggak gampang. Beda susahnya zaman sekarang dan zaman dulu. Lanjutin supaya cepet. Berbagi iman percaya. Nah, kalau berbagi iman percaya kita ahli dong ya. Doa dijawab, cerita bagaimana dulu kita bisa ketemu Tuhan, macam-macam gitu. Bagaimana dari kesederhanaan itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya udah pernah cerita sih, saya bertobat itu hanya karena dengerin si tante doain saya. Si tante doainnya cuman aduh sederhana sekali. Tuh, Bapa di surga, kasihanilah anak muda di sebelah saya ini. Dia pasti sedang mengalami sesuatu yang berat gitu. Udah, tolonglah dia gitu. Terus saya langsung berpikir begini, saya mau punya Bapak seperti itu. Saya mau punya Tuhan seperti itu, saya cari. Saya datang ke doa pagi gitu loh. Tapi kan yang memicu iman itu si tante itu. Gitu. Atau mengajar, membimbing. Ya, mengajar kalau kita bisa kita bimbing cucu kita, ngajar apa aja. Kalau orang Western ya, orang-orang Barat itu pandai sekali yang skill, kemampuan itu macam-macam. Kalau di kita kan kayaknya banyak pembantu, jadi kurang skill ya. Nah kita bisa ngajarin macam-macam. Didengerin atau nggak didengerin terserah. Pokoknya lama-lama kalau kita ngajarin terus akan ketangkep. Bikin ini begini. Saya dulu masih udah remaja bikin agernya nggak bisa. Bikin ager, ager bikinnya ager campur air, kemudian dimasukkan di kulkas. Kasih gula masukin kulkas. Saya masukin di kulkas. Tante saya bilang dimasak dulu. Tulisannya di sini enggak bilang dimasak dulu. Udah nggak bisa keras kepala lagi. Saya masukin aja di kulkas. Iya. Udah. Nah jadinya nggak jadi. Jadi kalau kita Bapak Ibu bisa membimbing, mengajar, menyenangkan. Nah bagian terakhir. Bisa gak sih kita melakukan hal yang positif, yang baik? Bisa dong, kita terhubung dengan pohon yang memberikan hidup dan nutrisi. Kita sudah berusaha supaya kita melekat dan Tuhan dalam kita dalam Tuhan menjadi satu. Kita pasti bisa. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, image of God, gambar dan rupa Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya deh, kita tutup ya. Kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kalau kami menghitung, kami tidak tahu berapa kali kami mendengar pembahasan dari Yohanes 15. Tapi kami meyakini kehadiran Tuhan membuat firman itu hidup. Dan kami mau belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan karena Tuhan juga akan mendekatkan dirimu kepada kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan karena Tuhan juga hidup di dalam kami. Kami mau menyatukan diri kami dengan Tuhan sehingga kami berbuah banyak. Sehingga tindakan-tindakan kami sungguh memuliakan Allah dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan, memuji Tuhan.
karena perbuatan Tuhan di dalam diri kami yang kami perlihatkan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maaf Bapak Ibu lupa syafaat karena di belakang udah timer. Sebentar ya. Oke. Kita tunduk kepala lagi ya, kita berdoa untuk teman-teman kita. Bapa di surga, kali ini kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang kami kasihi, untuk Ibu Nanik, Sumardi, dan Ibu Fu Meiyung. Pasca operasi katarak, biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Hildayani karena terjatuh. Biar Tuhan juga yang menopang dia, memberikan kesabaran untuk menantikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan kaki Ibu Lestinar Lelo, karena sampai saat ini masih sakit untuk dipakai berjalan. Biar Tuhan juga menjenguk dia, memberikan kekuatan dan sukacita. Untuk Ibu Sandra, pemulihan lengannya pasca operasi, Tuhan juga akan terus merawat, memulihkan, menguatkan dia. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing. Kami serahkan di masa-masa hujan seperti ini, biar Tuhan juga menjenguk, menolong kami, memberi bijaksana sehingga kami pun bertanggung jawab pada kesehatan kami. Kami berdoa untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun dari 1 Februari sampai 7. Kami berdoa untuk Ibu Lisa, Margareta, Ibu Ati, Heriawati, Ibu Soeharta, Astuti, Ibu Lydia Dini Kurnia, Ibu Shirley Pedauhan, Ibu Heni Purnama. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini dalam tangan Tuhan, biar mereka juga boleh bersuka cita dengan 1 tahun lagi usia yang Tuhan perpanjang, dan biarlah Tuhan juga mengaruniakan kemampuan untuk mereka hidup berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan seru doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah mengingatkan kita ya Bu Mel, untuk terus menempel pada Tuhan. Bagaimana caranya tadi dengan berdoa, saat teduh ya, baca firman Tuhan, sehingga kita juga bisa terus bertumbuh, berbuah, menjadi kesaksian ya, berbagi kepada anak, menantu, cucu, dan teman-teman, saudara-saudara seiman yang lain. Kita akan persiapkan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu syukur kita. Terima kasih kita pada Tuhan untuk segalanya yang Tuhan berikan pada kita ya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Biarlah kita jadi seperti orang kusta yang ingat, tahu berterima kasih untuk setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Ayat-ayat saya bacakan juga sebelumnya nats persembahan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Syukur
Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sabda dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami tiap saat, dan firman dalam penderitaan menegak selamanya. Kita ulang dari yang pertama ya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sabda dan teman. Tuhan Bapa kami yang baik, pada saat ini kami membawa sebagian dari rejeki yang Tuhan percayakan sebagai tanda syukur kami, tanda terima kasih kami atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menolong kami untuk dapat sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelola uang persembahan ini, berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga melalui uang persembahan ini, kerajaan Tuhan semakin diperluas, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu, Oma Opa, Om Tante semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Tinggallah dalam Yesus. Ya, supaya melalui lagu ini kita diingatkan untuk terus menempel pada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya, menjadi carang anggur, ranting anggur yang terus berbuah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam
persekutuan kami selesai Tuhan. Kami kembali ke dalam hidup yang seperti kemarin-kemarin. Tapi kami memiliki firman-Mu yang menjadi bagian dari kami, yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber untuk kami berbuah. Karena itu marilah Tuhan, dengan berkat Tuhan dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kami, mewarnai hari-hari kami dalam minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Shalom, selamat pagi menjelang siang ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada sedikit warta dari pengurus lansia. Maaf ya kalau saya salah baca ya, soalnya agak silau nih hari merah-merah semua. Atas nama pengurus Komisi Lansia, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melani Balian selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Penatua Yana Idris, singer Ibu Yanti Kalnoto, Ibu Tina Simanjuntak, pemusik Bapak Kuncoro yang setia, penerima tamu Ibu Maria Suhali, Ibu Titi Marlina, multimedia Efrat dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 21 Februari. Soalnya minggu depan tanggal 14 nggak ada ya. Kita nyoblos ya. Temanya Tuhan Sang Gembala yang baik, diambil dari Yohanes 10. Pembicara Ibu Reni Yuliastuti. Pemimpin pujian Ibu Aji Kaljariati. Singer Ibu Yulia, Ibu Lau Kui Hong. Pemusik Ibu Yanti. Penerima tamu Ibu Liana Cayadi, Ibu Lani Jayadi. Pembaca warta Ibu Dini. Apa ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon ke depan untuk perkenalkan diri. Ada yang pertama kali hadir? Ada. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 14 Februari persekutuan libur pemilu. Tanggal 16 Februari latihan angklung hari Jumat. Tanggal 16 ya. Oh ya, minggu ketiga. Hari ini ada persembahan kasih dari yang berulang tahun, Ibu Dini dan Ibu Heni. Terima kasih
kepada Ibu Dini dan Heni, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada lagi undangan pemberkatan nikah Pendeta Devina. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri pemberkatan nikah Pendeta Devina pada tanggal 17 Februari, tempat di GKI Gading Serpong SMAK Penabur, waktu pukul 10 sampai selesai. Diharapkan kalau yang mau hadir untuk mendaftarkan diri pada Ibu Nuriani. Pendaftaran hari ini terakhir. Bagi yang ulang tahun untuk kurun waktu dari tanggal 1 sampai 7 Februari, Ibu Chuan Ing, Ibu Lisa Margaret, Ibu Ati Heriawati, Ibu Soeharta, Ibu Lydia Dini, Ibu Sally, dan Ibu Heni Purnama. Minta tolong ke depan dong yang ulang tahun. Tarik. Ibu Chun Ing, Ibu Lisa Margaret, Iya, dia nggak usah ke depan, nggak bisa. Nggak bisa, jangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.